Dan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi Injil Yohanes Bapak Ibu pasal ke-10 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, saya akan membacakannya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia memakan dirimu dengan Allah." Yesus, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada sore hari ini, pada hari ini adalah garansi menuju akhir zaman. Jadi garansi menuju akhir zaman. Kita berbicara Bapak Ibu tentang garansi, kita sedang berbicara tentang jaminan Bapak Ibu. Jadi kita berbicara tentang garansi, kita sedang berbicara tentang jaminan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19 yang hari ini kita alami, ada begitu banyak perusahaan. Ada begitu banyak perusahaan yang menawarkan produk-produk yang luar biasa Bapak Ibu. Produk-produk ini Bapak Ibu bergaransi. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuan dari garansi adalah memberikan kenyamanan kepada para pembeli, Bapak Ibu, sehingga pembeli diyakinkan akan kualitas, diyakinkan akan mutu dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini Bapak Ibu, itu baik itu
produk elektronika, baik itu mobil dan lain sebagainya Bapak Ibu, itu memiliki yang namanya garansi. Ada garansi yang 1 tahun, ada garansi yang 5 tahun. Semakin tinggi garansinya, maka semakin kualitas barang tersebut Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, tetapi dari garansi yang diberikan Bapak Ibu, itu ada limit. Ada batas waktunya. Nah, tujuan garansi ini Bapak Ibu diberikan juga adalah agar ketika barang-barang ini rusak, ketika produk-produk yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini kepada customer, bahkan para konsumen yang membeli barang-barang tersebut, ketika ada kerusakan, mereka bisa Bapak Ibu menggantikan, bisa membawa kerusakan-kerusakan ini kepada perusahaan yang mengeluarkan produk-produk tersebut dengan tujuan agar menggantikan produk-produk yang baru. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu sementara. Karena kalau garansinya kadaluarsa Bapak Ibu, maka tentu barang tersebut tidak akan diganti. Hal lain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini di luar sana, mengasuransikan dirinya Bapak Ibu. Mengasuransikan harta bendanya, mengasuransikan masa depannya. Jadi kita lihat hari ini Bapak Ibu di luar sana, kita berbicara tentang garansi. Hari ini ada begitu banyak produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Tujuannya adalah satu Bapak Ibu, agar mengasuransikan kesehatan dari orang-orang yang rindu untuk menggunakan fasilitas-fasilitas asuransi yang ditawarkan oleh jasa asuransi tersebut. Bapak Ibu, kita berbicara tentang asuransi Bapak Ibu. Ini kita lihat di sana Bapak Ibu, orang-orang menyadari bahwa ada ketidakpastian dalam kehidupan ini. Mobil, harta benda, bahkan kesehatan pun akan sakit. Kapan dia mengalami yang namanya kecelakaan, kapan dia mengalami yang namanya kebangkrutan, kapan dia mengalami yang namanya perusahaannya pilot dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga dia berusaha, dia berupaya untuk melakukan yang namanya asuransi. Bahkan juga Bapak Ibu ada asuransi tentang masa depan. Ada banyak orang yang hari ini juga coba untuk mengasuransikan masa depan anak-anaknya. Bapak Ibu, karena tidak tahu bagaimana kegerakan ke depan, bagaimana ekonomi ke depan, bagaimana perkembangan-perkembangan ke depan Bapak Ibu yang akan datang. Jadi kita berbicara tentang asuransi Bapak Ibu, kita berbicara tentang garansi yang hari ini ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi limit dari asuransi Bapak Ibu, kalau asuransi kesehatan, paling banter Bapak Ibu, paling banter itu Bapak Ibu tidak lebih dari 70, 80 sampai mungkin 90 tahun Bapak Ibu. Itu asuransi yang cukup bonafide Bapak Ibu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua garansi yang ditawarkan oleh dunia, itu sifatnya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu asuransi. Hanya ada satu pribadi yang bisa menggaransi kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya ada satu-satunya pribadi yang bisa menggaransi kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Masa depan hidup Bapak Ibu saya dan kita semua. Yaitu Tuhan Bapak Ibu menawarkan garansi. Garansi Tuhan itu unlimited. Garansi Tuhan nilainya tidak terbatas. Garansi Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya limit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, permasalahannya kita semua tahu, kita semua memahami, kita semua mengerti bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi garansi. Tetapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan garansi yang dari Tuhan? Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini mengerti bahwa hanya di dalam Tuhan ada yang namanya kepastian. Hanya di dalam Tuhan ada yang namanya jaminan keabadian. Hanya di dalam Tuhan ada yang namanya kepastian keselamatan. Tetapi hari ini banyak orang tidak pernah mendapatkan yang namanya garansi tersebut. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membagikan beberapa poin bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan garansi kehidupan menuju akhir zaman. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Poin yang pertama Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan garansi yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah
kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Garansi Tuhan sudah sediakan bagi kita, tetapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan garansi tersebut Bapak Ibu? Kita harus berespon dengan cara yang benar, kita harus berespon dengan perspektif yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapatkan garansi hingga akhir zaman. Iman dan percaya saya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tantangan, masalah, pergumulan, persoalan hidup yang kita alami, yang kita hadapi, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Kalau kita baca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat yang ke-24, maka orang-orang Yahudi, ayat yang ke-25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, kita harus memiliki perspektif yang benar di dalam berespon terhadap kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Yesus. Percaya di sini Bapak Ibu tidak percaya dengan akal. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus percaya, tetapi hanya sekedar akal. Mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang hari ini hanya mempercayai dengan akal. Orang-orang Yahudi di sini, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang Saduki, mereka tahu bahwa akan ada datang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi orang-orang ini justru tidak percaya. Ketika Yesus hadir mendemonstrasikan kasih-Nya, kuasanya, dengan melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib, tanda-tanda heran yang luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Banyak orang hanya mempercayai Tuhan dengan akal mereka. Inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang ini tidak menikmati kasih anugerah yang daripada Tuhan. Jadi kita percaya Bapak Ibu, tetapi jangan dengan akal kita. Kepercayaan kita harus benar-benar kepada satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau dengan akal kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terbatas. Orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka coba untuk datang kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu dengan kepercayaan yang dangkal, karena mereka menggunakan akal, pikiran, pengetahuan mereka yang sangat amat terbatas. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengalami yang namanya garansi kekekalan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama Bapak percaya jangan dengan akal, tetapi harus dengan hati. Kita juga harus percaya tidak hanya sekedar dengan akal, tetapi dengan hati. Kita juga harus percaya Bapak Ibu di sini. Percaya dengan hati, bukan dengan asumsi. Banyak orang hari ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Yesus luar biasa. Tetapi hanya sekedar Bapak Ibu, asumsi. Berasumsi dari apa kata orang. Oh, kata si A, kata si B, kata si C. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajar oleh Tuhan supaya percaya dengan hati, bukan asumsi. Ada orang yang mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berkata, saya percaya, tetapi percaya Bapak Ibu dengan apa? Ritualisme keagamaan. Tuhan meminta kita percaya dengan hati, bukan percaya karena satu rutinitas keagamaan. Kita percaya bukan karena satu ritual keagamaan yang kita lakukan. Orang Yahudi ini melakukan ritualisme keagamaan dengan ketat. Mereka melakukan ritualisme keagamaan Bapak Ibu. Setiap hari melakukan ibadah. Setiap hari membaca merenungkan kebenaran yang tertulis di dalam Taurat, Zabur, dan juga kitab para nabi.
Tetapi ketika Sang Firman itu hadir, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka terjebak dengan ritualisme keagamaan, sehingga mereka tidak melihat kesempatan, peluang yang disediakan oleh satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pembelajaran bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa kita seringkali Bapak Ibu diperhadapkan dengan kebimbangan? Mengapa seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam kemelut persoalan hidup Bapak Ibu? Ada begitu banyak orang yang hari ini bertanya, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan ada, mengapa saya menderita? Kalau Tuhan ada, mengapa hari ini saya mengalami tantangan, pergumulan, persoalan hidup? Kalau Yesus itu benar-benar punya kuasa, kalau Yesus itu mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, mengapa hari ini hidup saya mengalami yang namanya tekanan, penderitaan, bahkan setiap saat, setiap detik, beruntun masalah dan pergumulan hidup datang silih berganti dalam hidup saya. Bapak Ibu, sore hari ini kita diajarkan kembali oleh firman Tuhan ini, supaya kita kembali mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita berespon yang benar dengan memiliki iman yang benar, yaitu dengan hati? Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk percaya dengan hati, bukan dengan akal, bukan dengan asumsi, bukan dengan pengalaman, bukan dengan ritualisme keagamaan, karena kita tidak akan pernah mendapatkan. Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-10, saya ingin bacakan buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata demikian Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pentingnya supaya kita betul-betul percaya, bukan percaya dengan asumsi, dengan akal kita, pengetahuan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, bahkan berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun di luar sana Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya garansi kekekalan dari Tuhan Yesus Kristus. Seseorang hanya akan mendapatkan garansi kekekalan dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia berespon dengan benar, yaitu memiliki iman yang benar, percaya dengan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, percaya dengan hati, maka orang itu akan diselamatkan. Orang-orang ahli-ahli Taurat tidak mengalami garansi dari Tuhan karena mereka menggunakan logika dan cara berpikir mereka. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melihat perkara-perkara yang besar, kalau kita mau melihat mujizat-mujizat yang besar, kalau kita mau melihat hal-hal yang spektakuler, baik itu dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya dengan hati. Dan Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak akan pernah Bapak Ibu dapat pikirkan dan bayangkan dengan akal pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di sini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita menjadi Kristen sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup saya dan Bapak Ibu kita menjadi pengikut Yesus dari kita kecil bahkan hingga dewasa. Yahudi, kita sama seperti ahli-ahli Taurat, kita sama seperti orang-orang Saduki yang akhirnya tidak pernah mendapatkan garansi kekekalan dari Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam ketidakpastian, sehingga kita hidup di dalam kebimbangan, sehingga kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, sehingga kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam tantangan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi satu-satunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita benar-benar mendapatkan garansi yang dari Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus dengan hati.
percaya dia dengan hati, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi di dalam hidup. Firman Tuhan berkata di sana Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16. Ahaba ala kula nasli darajati fabadala ibnahu al-wahida likailayah likakulaman ala diyu'min bihi bal yanala al-hayatu al-kuludi. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu Yohanes 3 ayat 16 artinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jaminan Bapak Ibu ini diberikan karena respon saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang benar. Yaitu dengan iman yang benar, yaitu hati yang percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang percaya kepada Yesus, akibat dari orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, maka dia akan memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini lihat di luar sana ada begitu banyak orang berjuang, berusaha untuk mendapatkan kepastian keselamatan. Ada begitu banyak orang berjuang dengan amal, kebaikan, filsafat, pengetahuan, bahkan melakukan ritualisme keagamaan. Saya mau pastikan kepada kita semua pada sore hari ini, ritualisme keagamaan apapun yang kita lakukan, tanpa kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semua ritual keagamaan kita nol. Semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Semua yang kita lakukan menjadi tidak berarti. Jadi ini yang saya mau tegaskan kepada kita semua pada sore hari ini. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima garansi kekekalan yang disediakan Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada cara lain selain Bapak Ibu Saudara sekalian membuka diri, percaya, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup. Jadi ini poin yang pertama Bapak Ibu, dari kita berespon yang benar. Tetapi poin yang kedua Bapak Ibu, mungkin kita berkata, saya sudah menerima dia, saya sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Pak Misrai, tetapi hari-hari hidup saya bukan semakin baik. Hari-hari hidup saya bukan semakin enak. Hari-hari hidup saya bukan semakin mantap. Tetapi saya diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berespon yang kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini. Kita lihat di situ, kita harus mendengar firman Tuhan. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Langkah selanjutnya dari respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi langkah selanjutnya ada bagian, ada tugas, ada tanggung jawab yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan, yaitu mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus. Harus mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ahli-ahli Taurat ini. Mereka luar biasa. Paham. Mereka betul-betul paham. Mengerti Taurat, Zabur, bahkan kitab para nabi. Tetapi hanya sebatas pengetahuan. Mereka mengerti itu hanya sebatas pengetahuan. Mereka tahu bahwa akan ada Mesias yang akan datang. Mesias ini akan membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan Romawi. Dan kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-22 di sini Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Jadi kita melihat ini hari raya pentabisan bait Allah Bapak Ibu. Karena bangsa Israel pada masa itu, Bapak Ibu, mereka sangat amat direndahkan, sangat amat dipermalukan. Karena apa? Raja Epifanes Bapak Ibu. Raja Epifanes menempatkan patungnya di dalam bait Allah Yerusalem pada tahun 168 sebelum Masehi. Dia menempatkan patungnya dan itu sebagai dewa
Dia mengangkat dirinya sebagai dewa dan dia menempatkan patungnya di dalam bait Allah Yerusalem. Dan ini menjadi satu penghinaan terhadap identitas simbol keagamaan bangsa Yahudi pada masa itu. Dan mereka berharap ada satu pribadi yang akan datang untuk menyelamatkan mereka, yang akan datang untuk membebaskan mereka. Sehingga ketika Yesus hadir di sana, Yesus dikelilingi oleh mereka dan mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Konsep dan cara berpikir dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu adalah bahwa kalau Yesus adalah Mesias, maka Yesus akan digotong, Yesus akan dibawa, Yesus akan diangkat, Yesus akan betul-betul dibawa dan dilantik menjadi raja. Ini Bapak Ibu, sehingga mereka bertanya. Yesus mengerti, memahami konsep dan cara berpikir dari orang-orang ini, sehingga Yesus menjawab kepada mereka, saya telah mengatakannya kepadamu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka tidak mau mendengar. Mereka lebih kepada apa? Penderitaan yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami, persoalan yang mereka alami. Sehingga kebenaran yang berdiri di depan mereka Bapak Ibu, itu mereka abaikan. Yesus sudah melakukan begitu banyak tanda mujizat, tanda heran. Seharusnya mereka menyadari hal tersebut. Tetapi karena mereka berfokus hanya kepada masalah, mereka hanya berfokus kepada persoalan yang mereka alami pada masa itu. Bagaimana Epifanes, Raja Syria, memperlakukan mereka dengan tidak adil, memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Mereka mencoba untuk mencari solusi dengan konsep dan cara berpikir mereka, sehingga mereka mengabaikan kebenaran yang sedang ada di depan mereka. Kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 Bapak Ibu, di sana ayat 31. Kebenaran itulah yang memerdekakan setiap orang. Kebenaran bukan pengetahuan Bapak Ibu. Kebenaranlah yang memerdekakan setiap orang. Pribadi lepas pribadi. Pendeta sekalipun Bapak Ibu tidak akan memerdekakan Bapak Ibu saudara sekalian. Bangsa Israel Bapak Ibu, kita tahu bahwa dosa begitu luar biasa, merintangi seluruh totalitas kehidupan manusia. Manusia tersandra karena dosa, karena pemberontakan, karena pelanggaran. Dan dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan berbagai macam dalil, cara, apapun. Seharusnya ketika ahli-ahli Taurat ini mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu, mereka akan benar-benar diselamatkan. Mereka benar-benar akan dipulihkan. Mereka benar-benar akan mengalami yang namanya garansi yang dari Tuhan. Coba kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51 di sana Bapak Ibu, dengan jelas bagaimana dialog mereka dengan Yesus, ada pertentangan. Bagaimana mereka mempertentangkan Yesus, mereka berkata, kami ini keturunan Abraham. Bagaimana mungkin engkau memerdekakan kami? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, menuruti firman-Ku, patuh kepada firman-Ku, maka kamu adalah anak-anak Abraham. Tetapi rupanya kamu bukan anak-anak Abraham. Karena kamu tidak patuh, kamu tidak mendengar firman yang aku katakan di dalam Taurat. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat 51 di sana dengan jelas Bapak Ibu, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah menegaskan kepada mereka bahwa barang siapa yang mendengarkan firman-Nya, barang siapa yang menuruti firman-Nya, barang siapa yang menuruti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, maka mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya maut. Tetapi mereka akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini. Tetapi kita kembali diajar oleh firman Tuhan, supaya mendapatkan garansi kekekalan yang dari Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang yang hari ini berkata kepada saya, Pak Misrai, masalah saya terlalu berat Pak Misrai. Saya sudah mendengarkan khotbah, saya sudah datang ke gereja, saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah baca Alkitab. Saya mau katakan kepada kita semua pada sore hari ini Bapak Ibu, membaca Alkitab itu baik.
Membaca Alkitab itu tindakan awal yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Mendengarkan di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar kita mendengar dari telinga kiri tembus telinga kanan, lantas kita melupakan. Tetapi kita mengimani dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu terjadi dalam hidup kita. Jadi kita lihat di sini garansi Bapak Ibu, ketika kita betul-betul mendengarkan suara Tuhan, betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkata Bapak Ibu, Yesus memberikan garansi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan, pergumulan, persoalan, apapun yang kita alami Bapak Ibu, itu hanya akan bisa terselesaikan dengan baik ketika kita benar-benar meresponi dengan benar, yaitu mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Jadi adalah salah satu kekeliruan kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan. Kita membuka telinga kita dengan gosip. Kita membuka telinga kita dengan kabar-kabar miring di luar sana. Kabar-kabar negatif di luar sana. Itu justru akan melemahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu justru akan membuat kita semakin pesimis, bukan menjadi optimis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka telinga kita. Kita buka hati kita dengan mau membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas di dalam Roma pasal 10 ayat yang 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tetap eksis, bagaimana supaya kita tetap survive. Jangan pernah kita membuka telinga kita dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kita mau membuka telinga kita kepada kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita berkata, wah tapi pergumulan saya tidak pernah ini Pak. Saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi pergumulan saya justru bukan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 Bapak Ibu. Di sana jelas. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus memberikan garansi kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi di sini Bapak Ibu, ada kepastian, ada kasih. Kita ini sebenarnya orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan karena dosa kita, kebejatan kita, pelanggaran, pemberontakan yang kita lakukan. Tetapi kehadiran Yesus, Dia mau memberikan kehidupan yang baru bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan yang baru ini kita harus responi dengan baik. Responi dengan benar, dengan membuka telinga kita, hati kita kepada kebenaran. Sehingga kita menikmati setiap janji firman Tuhan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan Bapak Ibu. Ini berbicara tentang Bapak Ibu, yang poin yang pertama kata yang dipakai Bapak Ibu, kita berbicara tentang kehidupan. Ada dua Bapak Ibu, dua kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya, yaitu bio dan zoe. Bio Bapak Ibu ini berbicara tentang kehidupan yang sesaat. Bio ini ke Bapak Ibu kita berbicara tentang kehidupan yang hanya semu sementara. Jadi kalau kita sama-sama belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada biologi. Kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Kita berbicara tentang hewan. Kita berbicara tentang banyak hal yang ada di alam semesta ini Bapak Ibu. Itu semua sifatnya sementara. Tetapi kata yang dipakai di dalam Yohanes 10 ayat 10, kata zoe. Zoe ini Bapak ini berbicara tentang apa? Kehidupan kekekalan. Berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Itu dijamin oleh Yesus. Digaransi oleh Yesus. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau percaya kepadanya. Kita mau mendengarkan firman. Bahkan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Yohanes 10 ayat 10, di sana dikatakan bahwa supaya mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini berbicara tentang bagaimana jaminan jasmania, rohania Tuhan siapkan, sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kuncinya Bapak Ibu, respon. Sudahkah kita memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dari poin yang pertama Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kita lihat, meresponi dengan cara yang benar. Yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita miliki sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan.
kita harus mengikut Tuhan. Jadi ayat di selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Yohanes pasal 10 kita lihat. Di sana Bapak Ibu ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kita lihat poin yang ketiga Bapak Ibu. Respon kita yang benar harus disertai dengan sikap yang benar. Tindakan yang benar. Yaitu apa Bapak Ibu? Mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus. Kita sering kali Bapak Ibu, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Bapak Ibu, kita berbicara tentang mengikut Yesus Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Kita mengikut Yesus Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Mengikut ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mengiring dia. Dia berjalan di depan, kita berjalan di belakangnya. Ini arti mengikut Bapak Ibu. Tadi Yesus berjalan di depan, memberi arah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengiringnya. Kita mengikutinya dari belakang. Nah, permasalahan yang hari ini terjadi Bapak Ibu. Kita sering kali ingin Bapak Ibu mengatur diri kita sendiri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, seringkali hal yang kita lakukan justru keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita mendapatkan garansi yang benar Bapak Ibu. Dan poin yang pertama yaitu kita berespon dengan benar. Yaitu kita harus mengikuti Yesus. Bukan mengikuti apa kata orang. Bukan mengikuti apa kata media cetak. Bukan mengikuti apa yang hari ini diajarkan, yang ditawarkan oleh dunia Bapak Ibu. Karena kita akan tersesat. Karena kita akan mudah galau. Karena kita akan mudah diombang-ambingkan. Karena kita akan dibuat bimbang. Karena kita akan dibuat ragu. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mulai menjadi pesimis dengan keadaan? Kenapa Bapak Ibu banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang tadinya luar biasa begitu bersemangat melayani Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup saya. Tetapi kenapa saya dibiarkan seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena apa kita Bapak Ibu? Kita tidak mengikuti arahan. Kita tidak mau mengikuti Tuhan. Kita lebih mengedepankan apa? Cara berpikir kita di dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir kita di dalam menyelesaikan persoalan. Cara berpikir kita di dalam menyelesaikan setiap tantangan hidup yang kita alami. Yesus pada hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, dia mau supaya kita ngikutin dia. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, Bapak Ibu. Kita harus tetap berjalan. Jadi Yesus ada di depan, kita di belakang Yesus. Ini yang Tuhan Yesus mau. Banyaknya kita menyimpang ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau berjalan di belakang Yesus. Aduh, terlalu berat. Pak Misrai, terlalu berat. Mengikut Yesus nggak enak. Tetapi saya mau katakan kepada kita. Ketika kita mengikut Yesus Bapak Ibu, kita sedang belajar karakter Tuhan. Kita sedang belajar sifat Tuhan. Kita sedang belajar segala hal yang Yesus ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang baik, hal yang benar. Dunia hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menantikan orang-orang yang luar biasa supaya dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Tetapi itu hanya akan terjadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu mengikut dia. Mengikut dia Bapak Ibu ini sangat penting bagi saya dan kita semua. Mengiring dia sampai akhir hayat hidup kita. Jadi ini garansi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Garansi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu akan terus kita pertahankan. Itu akan terus kita jagai dengan baik. Ketika kita ada di dalam realnya Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita keluar dari Tuhan, kita akan mudah Bapak Ibu. Mudah diserang. Kita akan mudah Bapak Ibu diintimidasi. Kita akan mudah Bapak Ibu diombang-ambingkan. Karena beratnya pergumulan hidup, beratnya tantangan hidup yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita jalan bersama Tuhan. Jadi ada pujian yang berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari
Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jadi kita Bapak Ibu tidak hanya saat kita di gereja, tidak hanya saat kita ada di dalam persekutuan, tidak hanya saat kita datang ke kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah, tetapi Tuhan mau kita berjalan dengan Dia setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Ketika kita berjalan bersama Dia, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang Tuhan buat di dalam rumah tangga kita, yang Tuhan buat di dalam studi kita, yang Tuhan buat di dalam bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 54 ayat yang ke-6. Di sana Bapak Ibu firman Tuhan dengan jelas. Sekalipun bukit-bukit bergoncang, sekalipun semua bergoncang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah undur dari kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita hari ini ada Bapak Ibu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita terus berjalan bersama Dia. Orang-orang yang berjalan bersama Yesus tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Orang-orang yang berjalan bersama Yesus tidak akan pernah mengalami yang namanya musim kekeringan. Tetapi justru dia dibawa naik. Orang mungkin berkata, wah saya mengalami pasang surut kehidupan saya. Tetapi orang yang berjalan bersama Yesus, jaminan itu dipastikan oleh Yesus. Dia akan menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan siapkan, sediakan baginya. Yaitu damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita mendapatkan garansi yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berespon dengan benar, dengan iman, percaya dengan hati, mendengarkan firman Tuhan. Lantas Bapak Ibu yang ketiga yang kita baru sama-sama dengar adalah mengikut Tuhan. Ini garansi. Tuhan Yesus berikan garansi. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir dari bagian firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mendapatkan garansi yang dari Tuhan. Bukan hanya berespon dengan cara yang benar. Yaitu percaya, mendengar dan mengikut Tuhan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, adalah jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana terjadi dialog yang begitu luar biasa. Tetapi orang-orang ini mengeraskan hati. Tuhan dari kalau kita lihat bagaimana dialog antara Yesus. Dialog antara Isa Al-Masih, Yesus Kristus dari pasal-pasal sebelumnya. Tuhan Yesus memberikan data. Tuhan tidak berasumsi, dia berkata, ini akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus berkata, kalau lahu Isa ana huwa tarik ana wal haq ana wal haya la yaqdiru ahadun an yati ila biwasitati. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata bahwa dialah jalan. Tantangan, pergumulan yang dialami oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, itu bisa diselesaikan oleh Yesus. Tetapi karena kekerasan hati mereka, Bapak Ibu, menghambat kuasa Tuhan dinyatakan. Menghambat berkat Tuhan dinyatakan. Jadi kita melihat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-33, ketika Yesus ayat yang ke-33, ketika ini kok ayat ini. Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi kita lihat di sini, respon yang luar biasa Bapak Ibu, ini orang-orang karena mengeraskan hati. Mereka justru bukan berespon terhadap apa yang Yesus bagikan, Yesus sampaikan. Justru sebaliknya, respon mereka bertolak belakang. Mereka mengeraskan hati mereka dengan berupaya, berusaha untuk merajam Yesus. Jadi ini satu masalah yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran sudah disampaikan, sudah diberitakan, sudah disampaikan oleh Yesus. Tetapi respon dari orang-orang ini karena kekerasan hati mereka. Karena kedegilan hati mereka yang terjebak dengan ritualisme keagamaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengabaikan semua hal yang Yesus sampaikan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di sore hari ini, kita ingin mengalami garansi yang dari Tuhan. Tuhan telah menyediakan rahmat, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan telah disediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita Bapak Ibu, kita terus membangkang terhadap kebenaran, kita terus mengabaikan kebenaran,
Percaya Bapak Ibu, kita justru sebaliknya akan mengalami yang namanya kemunduran rohani. Kita akan mengalami yang namanya kemerosotan rohani. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat ini, karena kekerasan hati mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengalami berkat yang disediakan oleh Tuhan. Mereka tidak mengalami yang namanya jalan. Mereka menutup jalan. Jalan keselamatan sudah ada di depan mereka. Tetapi karena kekerasan hati mereka, mereka menutup jalan yang hanya bisa dan dapat dilalui melalui satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena kekerasan hati mereka, Bapak Ibu, mereka akhirnya mengabaikan kehidupan, sang sumber kehidupan itu sendiri. Karena kekerasan hati dan kedegilan hati mereka, mereka akhirnya mengabaikan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekerasan hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu membuat kita tidak menikmati garansi yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang ini di latar belakang Bapak Ibu, kekerasan hati ini Bapak Ibu karena apa? Merasa disaingi. Ahli-ahli Taurat ini merasa mereka disaingi. Kita lihat bagaimana dialog Yesus dengan ahli-ahli Taurat ini. Mematahkan semua argumentasi-argumentasi. Mematahkan semua persepsi-persepsi yang merupakan kebanggaan dari ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Saduki ini. Ini membuat mereka geram. Ini membuat mereka seolah-olah identitas mereka sebagai ahli itu direndahkan oleh Yesus. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka mengabaikan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga sampai Yesus berulang kali. Kalau kita Bapak Ibu baca di ayat 30 dan seterusnya, kita melihat Yesus menantang mereka. Tunjukkan kepadaku kesalahan apa yang aku lakukan. Dosa apa yang aku perbuat. Sehingga kalian berupaya, berusaha untuk mencelakakan aku. Berusaha untuk membunuh aku. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan menantang. Yesus menantang mereka untuk menunjukkan di mana letak kesalahan Yesus. Di mana dosa yang Yesus lakukan sehingga mereka bermufakat, berencana, bersekongkol untuk menangkap Yesus. Mencelakai Yesus. Tetapi kita lihat jawaban demi jawaban yang kita dapatkan Bapak Ibu di sana. Firman Tuhan dengan jelas ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang. Kita lihat di sini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi mengakui Yesus sedang meng-clear kan masalah yang selama ini menjadi pertentangan. Ada yang bertanya apakah dia Elia, apakah dia Mesias, apakah dia Yohanes Pembaptis, apakah dia adalah Yeskia dan seterusnya yang dinubuatkan. Yesus sedang meng-clear bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi karena kekerasan hati Bapak Ibu, mereka tidak melihat Tuhan sang pemberi hidup. Karena kekerasan hati orang-orang ini, mereka tahu kebenaran. Tetapi karena kekerasan hati mereka, sekali lagi Bapak Ibu, mereka menutup diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan, ada banyak lika-liku kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi. Itu pun seringkali membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai menjadi pesimis, kita mulai menjadi khawatir, kita mulai menjadi bimbang, kita mulai menjadi tawar hati, kita mulai menjadi dingin. Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi pandemi COVID yang kita alami Bapak Ibu, mungkin kita mulai, kita pingin untuk berjumpa secara pribadi, secara offline. Tetapi akhirnya melalui online Bapak Ibu, membuat kita Bapak Ibu, apa benar keadaan ke depan semakin baik. Saya mau katakan kepada kita sekalian Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang ini berkata bahwa, bagaimana mungkin kamu manusia, kamu menyamakan dirimu sama seperti Tuhan. Bapak Ibu, kalau manusia menjadi Tuhan, itu aneh bin ajaib. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, itu ajaib. Karena dialah Tuhan. Tetapi karena kekerasan hati, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka akhirnya menutup diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan garansi menuju hari akhir, menuju akhir zaman Bapak Ibu,
berespon dengan baik, dan jangan mengeraskan hati. Maka poin yang akan kita dapatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-28. Di sini dengan jelas Bapak Ibu, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi kita lihat garansi ketika kita melakukan dua poin ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri menjaminkan diri dan hidupnya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan garansi bahwa Dia memberikan hidup kekal kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kita tidak perlu takut, karena itu kita tidak perlu khawatir, karena itu kita tidak perlu pesimis dengan keadaan. Kalau kekekalan saja Dia berikan, apalah artinya kebutuhan, pergumulan, dan persoalan hidup yang kita alami. Yang kedua Bapak Ibu, jaminan yang Dia berikan kepada kita, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berespon dengan benar kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak binasa. Bahkan firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus sendiri memberikan jaminan kepastian kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Bahwa ada kepastian ketika kedua poin ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada kepastian kekekalan. Kehidupan kekekalan yang kita terima. Dan kita pasti tidak akan binasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang mampu merebut saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah, pergumulan, tantangan hidup tidak akan memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Roma pasal 28 ayat yang ke-37 sampai dengan 39 Bapak Ibu. Inilah dia garansi yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat ini jaminan, tidak ada tantangan, pergumulan, maut, kuasa kegelapan, kuasa iblis, sakit, penyakit, apapun itu tidak akan mampu memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berespon dengan benar kepada kebenaran firman Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mengeraskan hati untuk terus mengikut dan mengiring Tuhan sampai kesudahan zaman. Maka hidup kita sudah digaransi oleh Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita, membimbing kita untuk terus menolong saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang ada di luar sana, yang hidup dalam ketidakpastian. Membawa mereka, memberikan kepada mereka tentang garansi yang disediakan oleh satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita pun boleh menikmati rahmat dan anugerah yang disediakan oleh Isa Al-Masih, oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Sehingga mereka pun boleh diselamatkan sebagaimana kita diselamatkan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu di sore hari ini. Hamba berdoa Bapa, meminta dan mohon kepada Tuhan, penguraian firman hamba terbatas, tapi hamba berdoa Allah Roh Kudus, Engkau sendiri meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, mengartikan firman-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini boleh mengimpartasikan kebenaran-kebenaran yang telah kami terima kepada sesama kami, kepada keluarga kami, teman kami, sahabat kami. Sehingga hidup mereka pun boleh mengalami Tuhan garansi yang dari Tuhan. Garansi keabadian yang disediakan hanya di dalam satu-satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati. Mari Roh Kudus sendiri mementeraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk terus berpaut, berpengharapan di dalam garansi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Sehingga kami terus berkreasi, berkarya, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Ulin. Tuhan memberkati.